Salam nakama, kalian pasti sudah tidak asing lagi kan dengan karakter yang dijuluki sebagai pendekar pedang nomor 1 di dunia. Draco Mihawk atau yang sering dipanggil dengan nama Takanome adalah pendekar pedang yang dapat membuat lawannya melarikan diri hanya dengan mendengar namanya. Ia dijuluki sebagai pendekar pedang terkuat yang konon katanya julukan itu ia dapatkan setelah berhasil memenangkan duel dengan Zhang. Rivalitas antara Zhang dengan Mihawk telah menjadi legenda yang terus diceritakan dari zaman ke zaman. Tapi pada akhirnya, Mihawk memutuskan untuk tidak lagi bertarung dengan Zhang setelah mengetahui Zhang kehilangan tangan kirinya. Mihawk adalah pendekar pedang pertama yang diperlihatkan memiliki pedang Saijo Wajamono yang bernama Yoru. Mihawk juga telah membuat Yoru berubah menjadi pedang hitam. Menurut perkataan Ryuma, pedang hitam dapat tercipta jika si pengguna pedang telah berhasil melapisi pedangnya dengan haki dan telah melalui pertarungan yang tak terhitung jumlahnya. Usut punya usut, ternyata Mihawk telah terkenal sebagai pendekar pedang yang hebat sejak era Gold Roger. Seperti yang terungkap dalam One Piece Databook Vivic Card, Mihawk ternyata sudah dikenal banyak orang bahkan sebelum Gold Roger dieksekusi. Mihawk dikatakan terus menentang orang-orang kuat selama bertahun-tahun sampai pada akhirnya tidak ada lagi orang yang cukup kuat untuk bisa melawannya. Hingga ia bertemu dengan Zhang yang saat itu dikatakan mampu membuat Mihawk merasakan pengalaman bertarung yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dengan kekuatan yang ia miliki, Mihawk dikategorikan sebagai salah satu orang yang paling berbahaya di dunia. Sama halnya dengan beberapa karakter kuat lain, Mihawk sangat jarang muncul dalam cerita. Karena itulah, mungkin ada beberapa dari nakama yang kurang begitu mengenal sosoknya karakter yang satu ini. Dan berikut adalah beberapa fakta yang Mimin rasa kalian perlu ketahui tentang Draco Mihawk. Fakta yang pertama adalah Mihawk merupakan Shichibukai pertama yang dimunculkan dalam cerita. Kemunculan Mihawk pertama kali terjadi pada Arch Barati atau lebih tepatnya pada chapter 49. Hal ini menurut Mimin merupakan sesuatu yang cukup unik karena sangat jarang sosok karakter yang sangat kuat muncul di awal cerita. Bahkan kemunculan Mihawk bisa dikatakan sebagai salah satu yang paling berkesan dan mampu membuat para nakama auto jatuh cinta dengan karakter yang satu ini. Pasalnya, ia muncul dengan menggunakan kapal kecil dan tiba-tiba melancarkan satu tebasan yang langsung mengalahkan seluruh armada bajak laut Dawn Creek. Padahal pada saat itu kelompok bajak laut Dawn Creek disebut-sebut sebagai kelompok bajak laut terbesar di East Blue. Fakta kedua tentang Mihawk adalah ia merupakan mimpi buruk bagi angkatan laut. Crocodile pernah mengatakan kalau dulu Mihawk pernah mendapatkan gelar sebagai pemburu angkatan laut, di mana pada saat itu kemungkinan Mihawk sudah kehabisan stok bajak laut yang bisa diajak berduel pedang. Hingga pada akhirnya ia memutuskan untuk berburu angkatan laut. Kekuatan bertarung Mihawk memang tidak bisa dipungkiri lagi. Shirohige pernah mengatakan kalau pertarungan Mihawk dengan Zhang sanggup menggetarkan seluruh Grand Line. Semua orang yang berada dalam radius pertarungan Mihawk pasti langsung dapat merasakan kekuatan yang dimiliki Mihawk walaupun tidak ikut bertarung. Saking kuatnya Mihawk, ia bahkan tidak memerlukan kru untuk menemaninya mengarungi lautan. Ia sangat percaya dengan kekuatan yang ia miliki hingga berani memutuskan untuk menjadi bajak laut solo. Fakta ketiga tentang Mihawk adalah ia tidak ingin menjadi Yonko karena takut tidak bisa bersantai lagi. Walaupun sangat kuat dan haus akan pertarungan, Mihawk ternyata sangat suka suasana yang tenang dan jauh dari keramaian. Mihawk telah kehilangan nafsu bertarungnya sejak ia mendapatkan gelar pendekar pedang terkuat di dunia. Ia tinggal di sebuah pulau yang tidak berpenghuni dan terisolasi dari dunia luar. Ia pernah mengatakan kalau ia sangat bersyukur bagi yang diangkat menjadi Yonko dan bukan dirinya. Pasalnya, kalau Mihawk yang menjadi Yonko, sudah pasti banyak orang yang ingin beraliansi dengan Mihawk dan itu pasti akan sangat merepotkan Mihawk. Alasan dibalik Mihawk menerima tawaran Crocodile untuk bergabung ke dalam Cross Guild adalah karena Mihawk sudah tidak punya tempat bersantai lagi. Pulau yang ia tinggali selama ini telah dikepung oleh angkatan laut akibat sistem Shichibukai yang telah dihapus. Hingga akhirnya ia terpaksa menerima tawaran Crocodile agar ia memiliki tempat untuk bersantai dan jauh dari kejaran angkatan laut. Fakta keempat, Mihawk adalah bajak laut yang diketahui memiliki bounty yang melebihi seorang Yonko. Bounty Mihawk yang terbaru menembus angka 3 miliar 590 juta berry. Bounty tersebut lebih unggul dari bounty milik Luffy dan Buggy.
Fakta kelima, Mihawk sangat menghormati lawannya saat bertarung. Walaupun ia memiliki kekuatan dan nama besar, tapi Mihawk bukanlah tipe orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kemenangan. Mihawk diketahui menolak untuk bertarung melawan Zhang ketika mengetahui kalau tangan kiri Zhang sudah tidak ada. Mihawk beranggapan kalau ia akan merasa tidak terhormat ketika berhasil mengalahkan seseorang bertahan satu. Dan momen ketika ia tanpa ragu menggunakan pedang hitamnya untuk melawan Zoro demi menghargai Zoro yang sudah mengeluarkan segala daya dan upaya ketika bertarung dengan Mihawk. Fakta keenam, Clairvoyant adalah julukan pertama yang dimiliki oleh Mihawk. Pada awalnya, Oda Sensei berniat memberikan julukan Clairvoyant kepada Mihawk. Clairvoyant sendiri merupakan kemampuan melihat masa depan dengan cara mendapatkan visual dari objek di sekitar. Tapi julukan itu akhirnya diganti oleh Oda Sensei dengan si mata elang. Mungkin Oda Sensei mengganti julukan itu agar para nakama tidak mudah membaca kekuatan yang dimiliki oleh Mihawk. Walaupun julukan milik Mihawk sudah diganti, tapi kemungkinan Mihawk masih memiliki kekuatan membaca masa depan itu berkat pengalaman bertarung yang telah ia dapatkan. Berbeda dengan rival sejatinya yaitu Zhang yang telah mendapatkan luka di wajah, Mihawk nampaknya belum pernah mendapatkan luka akibat pertarungan. Hal itu kemungkinan terjadi karena Mihawk yang selalu dapat membaca arah serangan lawannya. Kunci dalam setiap pertarungan yang dimenangkan oleh Mihawk adalah pengalaman bertarung dan cara dia membaca arah serangan lawannya. Kemungkinan besar Ken Bunshoku Haki milik Mihawk telah sampai pada tahap dapat membaca masa depan dengan jarak yang jauh. Tidak mungkin Mihawk dapat mengungguli seorang Master Haki seperti Zhang kalau ia tidak memiliki haki yang sama-sama kuat. Dan menurut Mimin, kemungkinan besar Mihawk memiliki semua tipe haki termasuk Hosoku Haki. Setelah kita membicarakan fakta seputar pendekar pedang terhebat di dunia, tidak afdol rasanya kalau kita tidak membahas teori-teori liar yang berkaitan dengan Mihawk. Dan berikut adalah teori seputar Mihawk yang sayang untuk dilewatkan. Teori yang pertama adalah Mihawk merupakan anak dari Rayleigh dan Shaggy. Teori ini muncul karena terdapat kesamaan wajah antara Shaggy dan Mihawk. Rambut mereka bahkan terlihat sama persis yang menandakan kalau mereka kemungkinan adalah ibu dan anak. Sedangkan Rayleigh dianggap sebagai ayah dari Mihawk karena selama ini orang yang selalu berada dekat dengan Shaggy adalah Rayleigh. Bahkan Rayleigh dan Seki sering sekali terlihat bersama-sama saat muncul di cerita. Seki adalah seorang mantan kapten bajak laut Kuja dan sekaligus mantan ratu di Pulau Amazon Lily. Nenek Yonba pernah mengatakan kalau semua ratu Pulau Amazon Lily hampir mati gara-gara cinta yang mereka alami. Kemungkinan Seki telah jatuh cinta kepada Rayleigh hingga mereka pun memiliki anak yang tidak lain dan tidak bukan adalah Mihawk. Bukan sebuah hal yang mustahil jika Mihawk mendapatkan keahlian berpedang berkat dilatih oleh Rayleigh. Sikap tidak suka dengan keramaian bisa saja merupakan keturunan dari ibunya yaitu Seki yang diketahui juga suka menyendiri. Teori tentang Mihawk selanjutnya adalah ia merupakan mantan kru Zhang yang memilih untuk bersolo karir. Sejauh ini kita sering sekali melihat kedekatan antara Mihawk dengan Zhang walaupun sejatinya ada kemungkinan kalau dulu Mihawk pernah berada di atas kapal yang sama dengan Zhang sebelum akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kelompok bajak laut Akagami. Pada saat perang puncak di Marineford mendekati akhir, Zhang datang bersama dengan krunya untuk menghentikan peperangan. Melihat kedatangan Zhang, Mihawk memutuskan untuk mundur seraya berkata kalau ia memang setuju untuk bertarung melawan Shirohige, tapi tidak dengan kelompok Zhang. Apakah alasan dari Mihawk memilih untuk mundur adalah karena ia tidak ingin bertarung dengan mantan teman-temannya ketika mereka masih berada dalam kelompok bajak laut yang sama? Tidak menutup kemungkinan kalau Zhang dan Mihawk pernah berada dalam kelompok bajak laut yang sama mengingat kedekatan yang telah mereka perlihatkan sejauh ini. Teori tentang Mihawk yang tidak kalah mengejutkan adalah ia diduga sebagai anggota pasukan revolusioner. Teori ini muncul ketika Zoro diterbangkan oleh Kuma ke Pulau Kuraigana, tempat di mana Mihawk berada. Bukankah itu sebuah hal yang tidak wajar, di mana Kuma bisa mengetahui keberadaan dari Mihawk dan seolah-olah mengetahui kalau Mihawk pasti mau membantu Zoro berlatih teknik pedang? Banyak yang beranggapan kalau Mihawk mau melatih Zoro karena ia disuruh oleh Dragon yang tidak lain adalah pemimpin tinggi pasukan revolusioner.
Teori ini bisa dibilang kurang meyakinkan mengingat Mihawk adalah tipe orang yang tidak mau berada dalam sebuah organisasi dan lebih memilih untuk menyendiri. Dan itulah video singkat mengenai sosok pendekar pedang terkuat di dunia. Terima kasih karena telah menonton video ini.